Cek. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita dapat berkumpul di media Zoom dan di ruang aula ya, GL Lantai Puswates untuk mengikuti kegiatan percepatan tugas akhir. Ini teman-teman masih semester 6 tapi udah diminta cepat-cepat tugas akhir, ini maksudnya apa? Nanti kita akan simak bersama maksud dan tujuan dari kegiatan ini bersama Bu Nadia ya. Sejatinya kegiatan ini akan dibersamai Dr. Sutirman sebagai narasumber, tapi beliau hadir karena anaknya ya Bu ya. Anaknya mendapatkan musibah, jadi anaknya Pak Firman itu ada yang kecelakaan hari ini. Sampai sekarang beliau belum bisa aktif ke kampus. Baik, teman-teman mahasiswa di kampus Wates Gunung Kidul, perlu kami sampaikan bahwa setelah kita berpisah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, praktis teman-teman hanya sekarang ini hanya punya 7 dosen. Ini jadi pertanyaan, apakah nanti ketika teman-teman mengusulkan judul TA, kemudian dibagi dosen pembimbingnya akan dibagi ke 7 orang itu, apakah nanti kita akan tetap meminta bantuan dosen-dosennya satu, atau mungkin malah meminta dosen yang ada di prodi lain yang masih satu departemen. Kita akan bergabung di Departemen Bisnis dan Keuangan bersama akuntansi dan pemasaran ya. Nah, nanti kita belum tahu pembimbing TA teman-teman itu akan meminta tolong dari dosen S1 PADP, atau akan minta tolong di dosen D4 akuntansi atau D4 pemasaran. Nah, tapi tidak perlu khawatir, saya kira teman-teman nanti di akhir ya, Bu Nadia, di akhir kegiatan ini teman-teman tetap diminta mengusulkan alternatif judul, biasanya 2 atau 3. Nah, saya harap teman-teman agak serius merisikan usulan judulnya, karena apa? Karena biasanya berdasarkan usulan judul itu nanti teman-teman akan dibagi ke dosen pembimbing yang relevan dengan bidang ilmunya. Misalkan teman-teman memilih topik kearsipan, ya nanti topik kearsipan dosennya si A gitu ya. Kemudian topiknya tentang manajemen SDM ya nanti dosennya dosen si B, seperti itu. Nah, mungkin perlu saya bacakan 7 dosen yang sementara ini bergabung di D4 ADP. Yang pertama ada Bu Umi, tentu sebagai koordinator prodi. Kemudian kedua ada Pak Joko Komoro. Kemudian ketiga ada Bu Nadia Sasmita. Keempat ada Bu Jusnu. Kelima ada saya. Keenam ada Pak Fajar. Dan ketujuh ada Pak Danang. Ini adalah 7 dosen sementara yang akan berkecimpung di vokasi D4 ADP. Kemungkinan besar nanti pertengahan tahun kita akan tambahan dosen lagi teman-teman, sekitar 2 atau 3 dosen. Oke, adapun tujuan kegiatan hari ini tentu jelas agar mempercepat proses penulisan TA teman-teman. Beberapa pengalaman kami sebagai dosen pembimbing, kekurangannya kebiasaannya seperti ini. Teman-teman itu magang atau PI di perusahaan A. Nah, biar teman-teman cepat skripsinya, jadi teman-teman ambil topik di perusahaan A. Apakah itu dilarang? Tidak. Selama teman-teman menemukan masalah yang benar-benar ada di situ. Bukan misalkan itu pelajaran primernya udah bagus, tapi teman-teman mentang-mentang magang di situ dan pengen cepat skripsinya, teman-teman mengadakan masalah tentang pelayanan terima di situ, padahal di situ pelayanan terimanya baik-baik saja. Nah, itu yang membuat beberapa dosen pembimbing itu agak tidak berkenan. Kenapa sih harus di tempat magang kalau memang masalahnya tidak ada? Jadi teman-teman walaupun nanti magangnya di perusahaan A, tetap bisa mengambil topik TA di luar perusahaan seperti itu. Yang penting masalahnya memang benar-benar ada dan tidak diadakan masalah seperti itu. Nah, nanti materi hari ini akan dibersami oleh Bu Nadia Sasmita.
Nanti akan langsung dipandu Bu Nadia ya. Kemudian tanya jawab juga akan langsung dipandu beliau. Mohon maaf, ini kami bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Jam 3 ada kegiatan di kampus pusat seperti itu. Monggo nanti Bu Nadia. Monggo nanti Bu Nadia sepenuhnya seperti apa materinya, kemudian follow up-nya apakah diminta dalam 1 minggu atau 2 minggu untuk pengusulan 3 alternatif judul atau seperti apa. Nanti silakan bisa langsung bertanyakan Bu Nadia selaku narasumber dan PIC kegiatan hari ini. Terima kasih dari saya sebagai MC mengantarkan cukup sampai di sini. Menyampaikan pamit juga kepada Bumi, dia sedang menyelesaikan disertasinya ya, jadi Bumi masih berjuang untuk disertasinya untuk memperjuangkan lulus S3-nya, jadi beliau tidak bisa ikut hadir di sini seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang di Zoom maupun yang di GLA Kampus Wates. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, ya langsung di-share materi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sebelumnya saya tidak bisa mengingatkan karena itu tidak gangguan. Oke, karena tidak ada gangguan, kita masih pakai jadi kata saya tentang untuk menghilangkan sebenarnya terus di dalam forum di tempat yang terjadi di semester itu kurang lebih seperti apa ya yang perlu intinya lebih terus juga dengan cara itu adalah yang bagaimana tentu saja dari teknologi Indonesia semuanya bisa menjalankan suara suaranya belum bertambah. Sorry, suaranya Nadia kok enggak. Sorry, ini rekam ya saya. Suaranya enggak jelas. Sorry, suaranya enggak jelas. Bengung yang di Zoom. Ini sudah kedengaran. Masih mantul-mantul, masih menggema. Halo, tes. Apa masih menggema? Enggak. Kalau memang masih menggema berarti banyak bosan. Ini aja. Oke, saya tidak usah pakai mic aja karena kayaknya menggema. Ya, ini udah jelas ya, teman-teman yang di online. Jelas sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Danang dan Mbak Kusnu, juga teman-teman lainnya yang di online dan yang ada di GLA. So, kita langsung saja. Makasih ya Pak Wahyu udah membuka. Nanti minta tolong untuk diingatkan ada lunchbox-nya, snack sekitar jam 2. Di bawah di Bu Ika. Oke. Nanti yang mau diskusi boleh langsung ditanyakan materi hari ini gitu ya. Oke, mungkin teman-teman lihat di layar nggak asing karena ini adalah mata kuliah Metopen yang sudah pernah saya ajarkan, yang sebagian sudah ikut yang pernah saya ajar gitu ya di Metopen kualitatif dan juga yang kuantitatif begitu. Jadi inti dari percepatan tugas akhir itu ada di teman-teman semua, bukan di judulnya yang dipercepat, bukan artinya teman-teman naik kereta Shinkansen, bukan, tetapi kalian yang punya mindset gimana caranya supaya cepat. Kenapa diberi judul percepatan itu dulu? Karena banyak yang serasa masuk ke dalam black hole dan trap judul ini, itu ya. Jadi yang dimaksud cepat itu kembali ke kita, kembali ke diri masing-masing. Saya mau cepat, jadi kita diberikan judul ini supaya teman-teman terstimulus cepat gitu sebenarnya. Jadi bukan bergantung ke kami atau institusi untuk membuat kalian cepat, tetapi bagaimana kalian punya effort untuk bisa cepat. Itu stimulusnya ada di kata-kata ini dan di teman-teman kembali.
Oke, itu satu dulu. Lalu supaya bisa cepat selesai, kembali lagi saya sering tekankan di kelas Metopen, syarat utama bisa lulus itu harus bikin TA yang baik. Itu ya. Pasti sudah punya materi yang kalian dapatkan selama kelas Metopen, atau mungkin yang belum dapat sama saya atau dengan dosen yang lain pasti sudah pernah juga. Ini kita kembali merefresh gimana shortcut supaya cepat. Satu, oke deh, teman-teman harus pahami metodologi dulu. Oke, syarat awalnya pahami metodologi penelitian, itu ya. Jadi kita di sini sharing, refresh kembali supaya bisa cepat. Itu seperti apa? Satu, mentalnya harus kuat. Ya, tentu saja mental kuat itu adalah membaca buku Metopen. Itu salah satu syarat juga supaya teman-teman bisa memahami apa yang akan kalian tulis. Ya. Satu, kalian harus pahami metodologi penelitian. Sudah era digital, bisa nyari pakai soft file, silakan. Atau kalian cari secara hard file di toko buku, buku Metopen. Siapa aja boleh. Boleh Suharsimi Aripunto, boleh Prof. Ferdinand Agusti, boleh pakai Prof. Sugiono. Yang penting kalian wajib punya buku metode penelitian. Syaratnya itu. Karena apa? Nggak mungkin kalian akan disuapin satu-satu lagi. Apa itu sampel, apa itu populasi. Kalian harus pahami basic-basic seperti itu. Objek penelitian itu apa, sudut penelitian itu apa, harus punya basic wawasan metode penelitian sendiri. Caranya buka buku, pahami. Kalau nggak paham, baru diskusi dengan pembimbingnya. Jadi gunanya pembimbing itu bukan disuapin lagi. Tetapi apa yang sudah kalian punya, diskusikan dengan mereka. Saya pahamnya sejauh ini tentang objek, tentang subjek, tentang gap yang saya punya. Datang ke pembimbing, saya sampai sini yang saya tidak paham, baru nanti pembimbing akan mengkomplementerkan, melengkapkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bahayanya kalau tidak paham, kalian itu jadinya tidak cepat. Jadi di situ percepatan dan tidak cepat bedanya itu. Kosong sama hampir setengah isi, itulah yang akan membedakan cepat atau tidak. Oke, paham ya? Oke, kita mulai merefresh lagi gimana setelah kita tahu metodologi, apa aja yang harus dipahami. Oke, pertama, di dalam metodologi kan pasti nanti kalian diminta memberikan judul ya. Diminta setelah ini mengisi form yang sudah saya share tadi siang tentang judul opsi TA teman-teman, minimal 3 dulu. 3 dulu ya. Minimal 3 judul TA. Nah, bisa menentukan judul itu seperti apa prosesnya, itu butuh yang namanya scanning dari objek penelitian tentang problem yang ada di sana. Oke, itu pahami tentang metode. Yang pertama, pahami permasalahan di objek penelitian. Itu ya, ini saya langsung masuk saja. Langsung masuk ke inti dari percepatan tas, itu kalian harus paham tentang metodologi, terutama tentang permasalahan yang ada di objek penelitian. Itu fungsi dari finding research gap, dari proposal atau introduction dari teman-teman ya, dari latar belakang masalah yang ada di awal pembuatan skripsi. Jadi kan nanti kalian berproses untuk ketemu dosen pembimbing itu memasukkan bab 1, 2, 3. Tapi ada beberapa dosen yang minta... Maaf Bu Nadia, mohon maaf, ya? potong sebentar. PPT-nya cuma terlihat separuh Bu Nadia di Zoom. Oh, kelihatan separuh. Kepotong nggak teman-teman? Kepotong, cuma ya, tulisan variabel. Sebentar, tak ulang sih. Apa nggak usah aja wis? Gini Pi. Nah, ini sudah. Oh ya, oke. Nah, sip. Oke, saya mana tadi? Kepotong separuh. Potong kabeh lali yang mana? Oh ya, Metopen ya. Mencari gap penelitian. Caranya melihat objek penelitian Anda. Nah, biasanya gini aja deh, saya berikan beberapa pengalaman karena mungkin kami sudah pernah turun duluan waktu jadi mahasiswa, itu aja ya pengalaman waktu kita penelitian waktu S1 dulu.
Yang perlu kita cari itu objeknya dulu aja, paling gampang ya. Objeknya dulu, mau di PT mana teman-teman? Karena ini D4, kita langsung pilih objeknya saja. Mau di PT mana yang kira-kira PT-nya ini bisa kalian akses data permasalahannya, data primernya. Jangan menyusahkan diri sendiri. Kalau memang tidak bisa diakses dan datanya confidential, saya tidak sarankan mati-matian di PT itu. Misalnya Bu, saya mau di Pertamina Bu, saya memang suka. Tapi memang tidak ada akses untuk melihat hasil penilaian kinerja, Bu. Saya mau meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di era digital saat ini, di PT Pertamina misalnya. Atau karena saya pengen melihat kinerja pegawai yang ada di PT Telkom. Tapi ternyata ketika kalian tanya ke HRD-nya, data untuk penilaian kinerja tidak bisa diakses oleh eksternal, hanya boleh internal. Otomatis judul Anda sudah eliminir secara kondisi dan situasi. Gitu ya. Jadi pastikan objek ketika Anda pilih, lalu Anda masuk lagi untuk mencari data primernya, yang itu merupakan indikasi dari variabel yang ingin difokuskan. Oke, jadi ambil data primer yang bentuknya bisa grafik, bisa skala, bisa bentuknya itu tahunan, bulanan, tapi kalau menurut saya tahunan ya, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Atau bahkan di atas dari 3 tahun deh. Kalau misal di SMK, kalau anak S1, biasanya tentang prestasi belajar siswa. Berarti apa indikasi untuk bisa menilai prestasi belajar siswa? Biasanya raport. Jadi kita minta nilai rapotnya 3 tahun terakhir atau 3 angkatan terakhir. Ya, 3 angkatan terakhir nilai raport terkait satu mata pelajaran, karena kita ingin tahu mata pelajaran tertentu itu prestasi belajarnya seperti apa. Jadi otomatis kita minta raportnya untuk bisa menilai prestasi. Sama nanti kalau ingin menilai kinerja, apa yang diminta data primernya? Data penilaian kinerja itu ya. So saya ingin Bu meneliti tentang budaya perusahaan. Oh, saya ingin meneliti tentang apalagi tuh. Kalau anak D4 rata-rata kan bukan pendidikan ya, misalnya citra perusahaan. Nah, nanti kalian bisa lihat ada nggak data komplain. Kalau citra itu biasanya indikatornya apa? Citra yang baik, citra yang buruk indikatornya apa? Gitu ya. Setelah menilai objek, kita pastikan kita bisa mengakses data primer. Itu. Tetapi syarat bisa akses data primer itu teman-teman harus paham tentang variabel. Sesuatu yang kalian fokuskan untuk diteliti. Yang punya nilai, punya skala, tinggi, rendah, baik, buruk. Budaya perusahaan baik, budaya perusahaan yang buruk, kurang baik. Profit penjualan tinggi, rendah, minat untuk membeli yang tinggi, yang rendah, terus apa lagi? Banyak sekali variabel yang teman-teman bisa akses. Tetapi ingat, kita di ADP, di PSTAP, cuman diberikan border 3 tema besar ya, kalau nggak salah. Nanti mau diingatkan ya, teman-teman dosen, Mbak Kusnu atau yang lainnya. Mungkin kalau ada saya keliru. Jadi kita ada diberikan tema itu hanya 3. Yang satu adalah administrasi, tema tentang administrasi. Tema kedua itu tentang kewirausahaan. Lalu yang ketiga kependidikan. Benar ya? 3 itu ya. Nah, administrasi ini luas, bisa MSDM. Itu ya. MSDM itu variabelnya banyak. Ada yang bisa kasih contoh nggak variabel MSDM? Selain kinerja, stres kerja bisa juga, beban workload bisa juga. Silakan yang mau komentar di Zoom boleh ya. Nah, itu variabel-variabel yang terkait administrasi, organisasi, tapi bidang skupnya fokus ke MSDM. Bu, boleh nggak ke psikologi industri? Waktu itu ada yang judulnya kepuasan kerja. Sempat kita debat ya, kepuasan kerja itu ngarahnya lebih ke psikologi ya teman-teman, pengukurannya nanti skala Herzberg dan sebagainya. Ada beberapa dosen yang mengiyakan dengan variabel kepuasan kerja, tetapi ada beberapa dosen yang tidak, karena dia sangat psikologi banget gitu ya. Kepuasan kerja itu sulit kita mengukur karena kita perkantoran yang sangat terlihat di depan, tidak terlihat. Intinya salah skala pengukuran untuk kepuasan itu berbeda gitu ya, intinya berbeda. Jadi kalau bisa disarankan tidak ke kepuasan kerja itu. Lalu ada lagi minat, kalau di mahasiswa S1 yang pendidikan itu yang sangat tricky, itu variabel minat belajar dan motivasi belajar. Karena variabel ini punya indikator yang mirip-mirip, minat dan motivasi. Jadi seperti overlapping, jadi tidak disarankan dipakai jadi satu judul, minat dan motivasi. Itu ya.
sama, nanti minat bekerja, motivasi bekerja, saya sarankan tidak digabungkan dalam satu judul. Karena indikatornya hampir mirip-mirip. Kalau kalian bukan peneliti newbie, udah sering bikin penelitian, nggak masalah, kita percaya. Kalau masih newbie, cari yang tricky-tricky itu agak dihindarkan ya. Agak dihindarkan, supaya kalian juga nggak bingung gitu ya. Itu MSDM. Terus ada lagi di kami itu tentang organisasi ya, perilaku organisasi bisa, budaya perusahaan itu juga bisa. Kalian meliti tentang pelatihan itu juga boleh, manajemen training itu juga bisa. Tapi manajemen mutu nggak bisa, ISO kita nggak bisa terima judul itu karena ISO masuk ke manajemen ranahnya ya. Terus lagi yang nggak bisa lagi supaya teman-teman tahu, investasi nggak bisa masuk, manajemen investasi. Kemarin yang di kelas saya Metopen ini udah pertemuan 11. Itu sudah sampai pengajuan proposal 1, 2, 3, bikin instrumen, ada yang mati-matian pingin manajemen investasi di UMKM gitu di daerah Bantul. Kami harus tolak atau kami jelaskan lagi bahwa investasi itu bukan ranahnya ADP, itu ya. Terus apalagi yang nggak boleh? Tentang keperpustakaan tidak bisa, itu jurusan pustakawan Anda sendiri, itu ya. Yang diperbolehkan di administrasi selain MSDM, organisasi, terus terkait dengan arsip diperbolehkan. Tapi perpustakaan nggak boleh. Ya, kearsipan diperbolehkan. Tata kelola arsip, manajemen arsip, elektronik itu boleh. Sangat menarik sekali dan jadi isu yang sangat seksi kalau kalian meneliti tentang kearsipan elektronik yang ada di kementerian. Misalnya yang ada di imigrasi. Ya, misalnya dipakai di BUMN, ya setiap BUMN punya kearsipan elektronik sendiri-sendiri, pakai vendor sendiri-sendiri. Kalian mau melihat seperti apa kinerjanya, pengelolaannya itu sangat menarik. Dibikin deskriptif kualitatif juga boleh. Tapi ingat, aksesnya harus dapat. Kalau nggak bisa dapat akses, dapat izin, ya jangan dipaksain, tuh ya. Jadi pikirkan bisa cepat selesai, jangan pikirkan idealisme dulu. Idealismenya nanti dulu deh, gitu ya. Kalau pingin cepat lulus, kalau misalnya masih pingin idealisme, lulusnya nanti ya nggak apa-apa. Jadi kembali ke teman-teman ya, kembali ke teman-teman masing-masing punya nilai dalam dirinya. Oke, apalagi nih setelah paham metodologi dari tema. Oh ya, tema KWU yang diperbolehkan itu contohnya terkait strategi bertahan itu boleh, variabel strategi bertahan UMKM, apalagi ini di era pandemi itu sangat menarik dan jadi isu yang cukup oke untuk diteliti, tapi kalian harus jeli dan punya wawasan tentang UMKM apa nih yang saat ini masih bisa eksis melewati masa pandemi yang waktu itu kacau balau banget ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang KWU. Oke, kita langsung masuk ke tema-temanya aja lah, nanti biar langsung diskusi ya. Oke, ini yang ini tak campur-campur. Ini yang pendidikan. Jadi yang anak S1 juga pakai slide yang ini. Oke, kita sama yang entrepreneurship, tema entrepreneurship ini langsung saya berikan contoh judul. Contoh judulnya bisa pakai faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, atau pemanfaatan media sosial, boleh ya, penyebab kegagalan, penyebab berhasil bertahan, analisis profit dan sebagainya, dampak pelatihan terhadap bagaimana eksistensi usaha, itu bisa. Tapi ini menggunakan metode kualitatif, teman-teman. Ya, karena kebetulan semester ini saya dapatnya yang kualitatif. Ya, kalau kuanti variabelnya bisa ditambahin. Misalnya pengaruh pemanfaatan media sosial dan strategi bertahan terhadap citra dari produk misalnya atau citra dari perusahaan. Boleh. Itu kuantitatif. Ya, kita gabungkan 3 variabel atau 2 variabel lebih untuk diambil pendekatannya kuantitatif. Oke. Silakan yang mau bertanya, nggak apa-apa ya sepanjang saya menjelaskan. Bu, saya punya ide ini, saya bingung, langsung saja teman-teman boleh raise hand yang ada di online atau yang ada di ruangan sini nanti langsung bertanya. Oke. Nah, ini untuk tema kuantitatif, metode pendekatannya kuantitatif dengan tema entrepreneurship, pengaruh lingkungan belajar, tapi ini untuk yang S1 ya, pengaruh lingkungan belajar dan pengetahuan berwirausaha terhadap minat wirausaha. Ini yang warna merah
Itu variabel, disebut dengan variabel. Jadi yang warna merah ini teman-teman harus punya, gitu ya, harus punya harus punya datanya, gitu ya, harus punya bank dari variabel. Nah, dari bank variabel ini nanti teman-teman turun ke lapangan, gitu ya. Misalnya, Bu, mau saya nulis bank variabel dulu atau saya turun ke lapangan dulu, Bu, untuk lihat problem. Kembali ke kemampuan teman-teman. Biasanya kalau kami udah sering ke lapangan, kami lihat lapangan dulu. Apa yang kira-kira ini sebagai tanda permasalahan. Nanti rata-rata agak tricky ya, agak menjebak. Misalnya, saya lihat Bu, sarana prasarana di kantor TVRI itu kurang seperti yang diharapkan. Waktu itu ada anak bimbingan datang, saya melihat kursinya rusak, terus ruang audiovisualnya kurang sesuai yang standar misalnya. Kamu bisa bilang tidak standar, punya SOP-nya enggak, Mbak? Bisa dapatkan SOP-nya tidak? Bisa dapatkan aturannya tidak? Harusnya berapa nih jumlah kursi di ruang audiovisual dan di ruang multimedia? Karena TVRI kan atau televisi itu bergerak di bidang entertainment ya, bergerak di bidang visual, media visual, otomatis dia harus punya standar alat-alatnya, speknya dan sebagainya. Itu harus jelas dulu aturannya. Kalau aturannya itu yang kalian sudah temukan terus tidak sesuai di lapangan, berarti kan ada gap. Apa yang Anda lihat itu harus bisa dijudge berdasarkan SOP dan aturan yang mereka harusnya idealnya punya. Gitu ya. Nah, itu belum kita katakan sebagai data primer, tapi kita masih bilang itu indikasi dari problem. Nah, yang kita minta dimasukkan ke bab 1 itu adalah bentuk data primer yang sifatnya grafik, yang sifatnya berkala, tetapi ada kalanya mahasiswa tidak mampu ke arah situ, kami pun iyakan untuk masukkan problem gap-nya saja. Jadi kita ada beberapa dosen yang mengiyakan untuk memasukkan problem gap-nya, bukan yang disebut dengan data primer yang gap, seriously gap ya, yang mungkin gap itu banyak, tidak hanya problem. Ada yang disebut theoretical, ada yang disebut metodologi gap-nya, gitu kan. Nah, dari indikasi itu teman-teman harus bisa melacak. Ternyata alat-alat yang memang rusak itu punya dampak kemana nih, gitu. Ternyata alat yang kurang di TVRI ini gitu ya tidak pernah diperbaiki atau yang seharusnya ada petugasnya kurang petugas itu berdampak pada hasil kualitas dari produksi di mana targetnya setiap bulan itu di bidang masing-masing itu harus bisa memproduksi siaran itu 3-5, tetapi karena alat-alat ini dia hanya bisa memproduksi itu maksimal 2. Artinya ada ketidaktercapaian target, sehingga Anda mungkin terjebak di fasilitas. Tetapi problem sesungguhnya itu adalah di kinerjanya. Nanti mungkin bisa kalian Y-nya di kinerja, tapi X-nya itu adalah bisa sarana dan prasarana. Ya, bisa tentang minat bekerjanya, bisa tentang budayanya. Itu. Jadi fokusnya adalah dampak besar dari apa yang kalian lihat sebagai problem. Itu permasalahan intinya. Jadi itu ya kira-kira teman-teman kalau ingin melihat tentang gap yang sesungguhnya dari introduction di bab 1. Udah lumayan? Agak sedikit kebuka kabutnya? Lumayan? Dan ingat yang namanya proses skripsi, pejuang skripsi, fase pejuang skripsi, tidak bisa hanya diam, ngelamun, dan meratapi nasib. Nggak bisa. Tahap itu adalah tahap diskusi aktif, di mana teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan pembimbing, harus punya keaktifan, kekuatan membaca. Jadi banyaklah membaca, karena proses skripsi adalah proses mati-matian untuk kekuatan kalian untuk reading skill. Ya. Anak berskripsi itu adalah anak yang harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca, kiamat. Nggak jadi cepat, malah jadi lambat. Intinya itu membaca apa? Satu, membaca tentang wawasan metodologi. Kedua, membaca situasi problem di lapangan ini sesungguhnya ke arah mana indikasi ini. Lalu membaca situasi Bapak Ibu dosen teman-teman. Bisa ditemuinya kapan, melalui apa metode untuk bimbingannya, maunya, pahami karakternya, baca sampai ke arah sana, baru kita bisa membuka komunikasi yang enak.
Nah, itu yang dimaksud dengan percepatan yang sesungguhnya, yang kunciannya ada di situ, teman-teman ya. Oke, yang di online masih stay? Anak Gunung Kidul? Masih, Mi. Masih, Masih, Miss. Samuel dan kawan-kawan. Oke. Ya, maju lagi ya. Maju lagi ke tema administrasi. Contoh administrasi. Ini dia. Biasanya yang sering dan sangat populer tema administrasi untuk anak-anak D4 itu adalah kalau enggak kinerja mesti arsip. Wis kuwi. Untuk beberapa jurusan tema atau judul-judul administrasi yang terkait dengan pelayanan prima itu mulai di-ban. Karena dari sejak zaman Majapahit atau Ken Arok, variabel pelayanan prima itu jelas akan mempengaruhi entah kinerja, entah profit, itu udah jelas banget ada positif pengaruh. Mau dibuktiin sekarang pun sama kalian newbie arahnya udah plus semua. Kecuali kalian bikin sebuah framework penelitian research yang dimana itu mungkin two ways interactions. Misalnya pelayanan prima, pengaruh pelayanan prima dan apa terhadap kinerja non keuangan misalnya, atau kinerja yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, apakah mereka ini all out bekerja atau enggak. Nanti ada sebuah treatment pelatihan sama pengawasan atau enggak. Jadi ada istilahnya punya intervening, kalian masukkan variabel baru di situ. Jadi enggak langsung pelayanan ke apa, tapi ada satu variabel intervening. Itu cukup menarik dan mungkin kita bisa pertimbangkan pakai pelayanan prima boleh masuk. Itu ya. Jadi itu bisa didapatkan ide-ide judul itu kalau kalian berdiskusi dengan pembimbing. Jadi intinya itu. Oke, jadi pahami tentang metode, pahami problem di objek penelitian, pahami subjek dan objek serta situasi kondisi di sana bisa diakses atau tidak. Intinya itu dulu. Intinya kalian mau neliti fokusnya apa dulu. Di mana, siapa subjeknya, siapa objeknya. Biasanya banyak yang tanya nih kalau di GK ya, di GK waktu saya bimbing ngajar Metopen itu, Bu, kalau mau cepet enaknya PT-nya mana ya? CV-nya apa ya? Sampai tanya gitu nama PT-nya gitu ya. Paling cepet ya PT kita punya PT sendiri sih cepet gitu ya. Kalian bikin PT sendiri, teliti sendiri gitu. Akhirnya ada yang dia bisa nangkep jawaban saya loh. Saya cuman bercanda tapi dia seriusin. Oh, kalau gitu saya punya kenalan gitu yang memang dia punya PT Genius. Saya langsung apresiasi karena itu maksud saya. Jadi carilah yang kira-kira kamu punya akses. Karena kekuatan di D4 ini adalah di jaringan. Beda maknanya satu. Jadi teman-teman ini yang D4 ini harian harus punya jiwa lebih militan. Gitu ya. Kalau di S1 jaringan yang sudah dibentuk secara non-organik adalah situasi kondisi mereka magang di SMK. Sedangkan kalian dibentuk non-organiknya, bukan alaminya, kalian magang di industri. Gitu loh. Nah, sehingga anak S1 yang pendidikan nggak punya sebuah militan soul seperti kalian yang harus ke industri. Karena mereka sudah di-create ke SMK. Jadi mereka objeknya SMK kebanyakan. Gitu ya. Sebagian besar mereka nelitinya ke sana. Sedangkan teman-teman di industri. Gitu kan. So, ketika magang, pastikan kalian bisa membaca situasi, problem apa, dan data primer apa yang kira-kira kita bisa ambil. Ya, wes foto gaya sih. Ya, yang di offline. Itu ya. Oke, apalagi tadi sampai mana? Oh, Metopen ya. Objek sudah. Ini judul-judul yang di administrasi. Oke. So, yang paling mudah lagi ketika kita sudah tahu problemnya, lalu kita baca-baca skripsi atau mungkin jurnal. Kalau sama saya Metopen mainnya udah nggak skripsi lagi ya, mainnya sudah harus jurnal ya, sudah harus punya kemampuan hunting gitu ya, harus punya kemampuan hunting minimal di. Beda itu krem, Cok. Ini krem. Mas bocor Mas suarane. Odi. Mute aja, Odi. Oke, Mas Odi lagi dengerin di kafe kayaknya nih, ketahuan kan dia bocor nih. Oke, di sini kita sudah paham misalnya situasi, kondisi di lapangan
ada data primer kita temukan nih gitu ya, penjualan menurun gitu ya, atau target kinerja tidak tercapai misal gitu. Terus kita cari contoh penelitian atau contoh skripsi lah, minimal skripsi dulu. Ya, cari contoh yang kakak tingkat sudah pernah lakukan. Ingat ya, ketika kalian dapat dosen, pastikan kalian tahu anak bimbingan beliau-beliau ini siapa saja dan di mana keberadaan skripsinya. Berapa nilainya yang didapat. Pastikan yang A- itu kalian sudah di tangan. Misalnya, oh, aku tahu kakak tingkat ini sama dengan dosen yang saya ampuh. Mereka punya benang merah yang sama. Artinya kalau itu jaraknya nggak jauh, kakak tingkatnya baru aja lulus, pemikiran dosennya masih sama, masih segar, mirip. Yang diberlakukan ke kalian sama. Prototipenya seperti itu. Kalau saya bongkar-bongkar kayak gini, mahal ya nih bayarannya, keluar tak dari 1 juta. Bercanda. Garing banget. Astagfirullah. Oke gitu ya. Jadi pastikan judul-judul kakak tingkat itu kalian simpan. Lalu kalau mirip dengan apa yang akan Anda teliti fokusnya, kalian bisa rubah gitu ya. Kalian bisa mainkan fokusnya gitu kalian rubah, kalian change gitu ya. Misalnya aja kakak tingkat ini neliti tentang budaya perusahaan terhadap kinerja gitu ya. Ada perusahaan, kompensasi, dan kinerja. Tapi dia di imigrasi. Kalian bisa rubah itu. Tidak di imigrasi, di PT POS misalnya. Kalian bisa rubah di PT Pertamina, karena mungkin kalian nanti magangnya di Pertamina, atau kalian mungkin magangnya di PT saudara teman-teman sendiri, gitu kan. Nah, kurang lebih begitu ya. Dirubah saja lokusnya. Tuh kan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, silakan. Siapa namanya? Nim? Enggak bercanda, nama. Lu tenanan lo, ya ampun. Namanya siapa? Kinan. Sorry, kelasnya banyak banget kan. Iya, humas. Humas bisa. Kehumasan bisa. Apa yang ingin kamu teliti dari humas? Tentang tema kehumasan. Bisa. PR dan humas bisa masuk. Bisa masuk. Oke, kira-kira kamu ingin pendekatan apa? Kuanti, kuali? Ya, nanti ya, next ya. Next setelah ini yang saya jelaskan. Masih ada atau waktu ini kita saya kelas lagi tapi versi huge ya, tapi online sebagian. Oke. Kinan pingin tema humas. Boleh nggak Bu tema kehumasan gitu ya? Boleh, sangat diperbolehkan sekali teman-teman tema kehumasan. PR gitu ya. Sangat diperbolehkan. Tadi saya tanya, Bu, saya mau neliti humas. Biasanya gitu, teman-teman itu datang ke kami kalau diskusi awal tuh ya, diskusi konsep, mereka tuh bawakan satu tema gitu. Bu, saya mau neliti tentang prestasi. Bu, saya mau neliti tentang kehumasan. Biasanya nanti saya pancing lagi. Setelah ini, apa yang kamu lakukan? Apa data yang kamu punya? Datanya apa gitu? Mau neliti data apa yang kamu punya kalau tentang kehumasan gitu. Ternyata datanya itu tentang kalau di S1 kehumasan SMK itu rata-rata tentang animo dari siswa baru yang mendaftar gitu ya. Itu kan dampak dari humas. Jadi yang kalian harus temukan ketika kalian diskusi tentang tema yang saya bawa adalah A, itu kalian harus punya satu syarat juga, yaitu data primernya ditunjukkan ke dosennya. Jadi sepaket, kalau kalian bilang tema, kalian harus bawakan data primer. Gitu ya. Jadi kalian butuh kontemplasi itu. Tema dan data primer itu harus dibawa sebagai wawasan untuk awal kalian berdiskusi. Ya, the first discussion itu ke arah situ. Berarti datanya apa, Mbak? Kan sia-sia ya, udah ketemu dosen susah banget dan ditanya hal basic, tapi itu harusnya kalian bisa bawakan bareng. Kalian harus turun ulang, mencari, dan nunggu 3 weeks. Bayangin, itu yang dimaksud nggak cepat. Tuh loh. Oke, humas. Berarti dampak dari humas itu apa? Citra kan yang ingin dibangun. Citra itu apa? Apa yang ada di pikiran dari eksternal tentang nama, atau produk, atau merek, atau nama instansi tersebut. Itu ya. Paling gampang kalau anak D4 untuk merek ya, untuk humas itu paling enak penelitiannya tentang maskapai atau jasa. Karena sering banyak komplain. Biasanya aku ngasih arahnya ke sana.
Karena tujuan humas kan itu meningkatkan citra. Nah, sejauh ini bukti apa, data primer apa yang bentuknya itu menurun, dan itu merupakan dampak dari kinerja humas yang buruk. Pasti kan ke arah komplain, pasti ke arah serangan gitu ya, hoax dan sebagainya yang tidak pernah diklarifikasi, akhirnya berdampak kepada nama baik perusahaan, gitu ya. Misalnya penurunan penjualan atau endorser yang tadinya dia pakai artis terkenal tiba-tiba nggak ada. Tapi ada 2 indikasi itu, bisa keuangannya atau bisa karena citra mereknya, gitu ya, atau perusahaannya. Tuh. Nah, kalau mau kehumasan, nanti kalian bisa memilih data primernya ke arah situ. Biasanya kita minta, punya data komplain nggak? Kamu bilang humas loh, data yang kita make sense itu data komplain. Gitu. CSR boleh, tapi bisa. Tapi sejauh ini berarti data CSR dan humas itu berarti kan pelaksanaan CSR-nya dong, berarti ya pelaksanaan CSR-nya. Nah, kalau pelaksanaan CSR berarti apa yang tidak terlaksana itu yang harus didapatkan. Data yang tidak terlaksana yang belum tercapai, dampak buruk apa dan apa yang harus diperbaiki itu yang harus dimintakan. Ya, jadi kalau ngomong CSR pasti ada something problem yang belum tertangani itu yang harus dibawakan ke dosen. Ini loh dampak kalau CSR-nya enggak sesuai target, Pak. Banyak yang komplain di sekitar perusahaan, misalnya ini ya demo ya, biasanya demo terus warga jadi marah atau istilahnya bikin kerusuhan dan sebagainya. Nah, itu harus tercatatkan tapi bentuknya grafik dan itu terjadinya berkala. Setiap tahun mau pendirian cabang baru demo misalnya. Nah, misalnya di perusahaan-perusahaan yang minyak gitu ya, yang terkenal mungkin merusak alam dengan nama tertentu, itu agak kesulitan nanti dia untuk buka cabang dan sebagainya. Jadi harus punya wawasan yang luas, teman-teman. Kalau kalian memang ingin mengeksplorasi industri-industri yang sifatnya populer, gitu ya, wawasannya harus lumayan, banyak baca, banyak lihat artikel untuk melihat data grafik. Bu, boleh nggak data primernya bersifat global? Artinya gini, Bu, saya ini kan meneliti di PT Pos, tetapi PT Posnya itu di Jogja, Bu. Tapi saya nggak nemuin data di Jogjanya. Saya nemunya data PT Pos Indonesia, Pusat Jakarta, dan itu berlaku juga di seluruh cabang. Boleh nggak? Misalnya melihat penilaian kinerja PT Pos, karyawan di bidang pengantaran misalnya, secara umum terjadi penurunan karena pandemi. Terus itu diasumsikan Jogja juga terjadi. Boleh nggak rata-rata seperti itu? Karena mungkin dia mempersingkat waktu dan mengakalin ya untuk data primer. Nah, itu tergantung ke dosen masing-masing. Karena bisa jadi kita asumsikan itu bisa masuk ke data sekunder yang sifatnya global. Bukan yang terjadi di skup yang ingin kita tuju. Yang dimaksud primer, di mana objek yang akan kita tuju. Tetapi kalau dia punya induk yang lebih besar, bisa jadi berbeda karakter. Gitu kan? Nah, kembali ke kebijakan masing-masing dosen. Memperbolehkan data yang sifatnya sekunder itu, tetapi apakah bisa melingkupi juga untuk primer yang ada di cabang-cabang di bawahnya. Biasanya itu terjadi di perusahaan multinasional. Kalau semisal besok ada yang teman-teman ingin meneliti di perusahaan multinasional. Dengan asumsi data itu juga berlaku di regional di bawahnya. Oke, ada lagi? Cukup dulu. Oke. Apalagi ya percepatan untuk selain metode penelitian. Yang paling penting itu sih. Jadi dari 100% ada 3 aspek. Satu metopen. Metopen itu dia mempengaruhi 40% keberhasilan percepatan. 40%. Itu ya. Sisanya 60% apa? Ayo. 30% apa? 30% itu kapasitas diri. 30% itu kita, kemampuan kita. Kalau kalian nggak mampu wawancara, jangan dipaksain kualitatif. Tetapi ada beberapa dosen yang, saya harus kuali loh Mbak. Kamu harus kuali. Ada yang seperti itu. Apa yang terjadi? Pakai kemampuan 30% yang lain. Jadi keberhasilan 40% itu metopen, 30% itu menguasai kemampuan diri, 30% menguasai dosen. Membaca dosen. Membaca karakter. Bisa kalian
memahami beliau atau tidak, itu cepat atau tidak di situ. Rata-rata anak yang nurut-nurut dan bisa ngikutin, adaptatif, dia lebih cepat. Ya. Itu deh. Ciri-cirinya gitu ya. Oke, yang 30% kita masuk ke jenis riset gap. Ini cepat aja karena udah pernah saya jelaskan, teman-teman, banyak banget. Tadi yang saya maksud itu problem gap, apa yang kalian lihat masih bentuknya hal-hal negatif, seperti rusak, apa yang tidak sesuai, belum mencapai target, itu bisa dikatakan problem gap gitu ya. Kalau theoretical gap saya tidak sarankan untuk anak S1 atau D4. Tapi kalau ada yang bisa, alhamdulillah, tapi pasti langka. Tapi ada yang pernah mencoba. Jadi theoretical gap itu seperti ini. Bu, saya ingin meneliti tentang kehumasan, tapi sejauh ini teori tentang kehumasan itu belum ada yang menyinggung ke arah pelatihan misalnya. Kamu bisa bilang seperti itu, teori yang kamu cari dari mana? Saya mereview, Bu, jurnal Scopus Q1 semua dari 2000, berapa dari 5 tahun terakhir, Bu, misalnya. Wah, apa nih? Atau dari Sinta, Bu, Sinta 1, 2, 3, 4 belum ada kehumasan yang ke arah misalnya tentang kepemimpinan gitu ya. Belum ada penelitiannya yang di-cross-kan ke kepemimpinan, Bu. Jadi menurut saya teori tentang ini ke arah ini masih minim dan ini mengisi penelitian saya mengisi theoretical gap yang ada. Wow banget bisa ke arah situ. Tapi kalau mau mencoba saya persilahkan atau kami persilahkan. Intinya adalah di kekuatan hunting jurnal dan membaca. Membaca juga ada triknya ya teman-teman. Enggak semua dibaca dari awal sampai akhir gitu, bukan. Tetapi scanning. Mana dari jurnal itu yang perlu sebagai inti kita fokuskan. Ya. Jadi biar bisa cepat banyak baca, itu kalian punya titik-titiknya. Kalau sudah di kelas Metopen pasti udah tahu yang state of the art ya, masukkan ke dalam kolom-kolom, itu cara membacanya. Judulnya apa, masukkan, lalu tujuan penelitiannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa, cuman itu yang kalian lihat, bukan yang pemanisnya, gitu ya. Oke, itu theoretical. Metode juga sama. Misal nih, meneliti lagi tentang kehumasan. Selama ini kehumasan itu kebanyakan di maskapai, Bu, dan populasinya itu selalu 5 orang maksimal dan itu pakai kualitatif yang ada ya. Teoretikalnya kebanyakan dengan metodenya kualitatif. Nah, Anda ingin melakukan gap yang lain. Anda ingin bikin sebuah hal baru di penelitian Anda dengan melakukan populasi yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Misalnya kehumasan itu selama ini diteliti di Indonesia di jurnal Sinta 1 tuh hanya kualitatif manajer-manajer aja yang diteliti, diwawancarain ya. Jarang yang neliti lebih dari 300 karyawan misalnya. Nah, Anda melakukan itu di penelitian artinya Anda melakukan methodological gap. Nanti semisal ada beberapa dosen yang meminta untuk Mbak novelty-nya dong ditampakkan di bab 1. Itu yang dimaksud novelty. Tetapi sekali lagi S1 tidak diprioritaskan membuat penelitian bernovelty. Novelty hanya untuk doktoral. Tetapi kalau kalian mampu, alhamdulillah. Atau kalian berusaha untuk bisa, nggak apa-apa gitu ya. Asal ala-ala lah gitu ya. Supaya tahu, oh ini ada yang belum diteliti, berarti saya mengisi. Gitu ya. Konseptual juga kayak gitu dan sebagainya. Praktikal juga sama. Empirical itu juga sama. Oke. Itu dulu deh dari metodologi. Jadi untuk yang dimaksud dengan gap, riset adalah kenyataan yang berbeda dengan harapan. Yang Anda lihat itu harus dibuktikan idealismenya seperti apa. Kalau tidak sesuai atau belum memenuhi target, berarti bisa jadi itu indikasi ke arah riset gap. Itu ya. Apalagi nih, Mas namanya siapa ya? Mas siapa? Mas Kiki. Mas Kiki kira-kira mau tema apa besok? Random aja yang keluar di pikiran. Mau bikin apa? Keluar sembarang aja deh, apa yang ada di pikiran. Jasa. Pelayanan prima. Mau ke arah pelayanan prima. Mau ke kuali, kuanti, R&D, mixed method. Masih belum tahu, masih berkabut. Oke, mari habis ini kita informasikan lagi, kita bahas terkait dengan metode ya, metode atau pendekatan penelitian seperti apa sih yang bisa cepat gitu ya, yang bisa cepat
yang kira-kira kapasitas teman-teman ada di mana, saya menggunakan apa gitu ya. Oke, Mas Kiki masih bingung? Bisa mewakili Mas Kiki yang lain yang sama-sama warna merah hari ini ya, habis Jumatan, yang mau Jumatan sampean. Namanya siapa Mas? Mas Cahyo. Oke, Mas Cahyo, temanya apa kira-kira? Ada ide nggak? Yang terbesit deh, satu kata. Random aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Oh, training, development. Training and development. Bisa. Training and development. Kira-kira data primernya apa ya yang harus ditemukan? Kalau training and development, variabel itunya. Ke arah dampak apa ya? Oke, caranya gini. Kalau kalian sudah menemukan atau menginginkan satu tema, misalnya aku ingin neliti training development di perusahaan X yang aku magang nih Bu, gitu ya. Nah, lalu kalian harus lihat dampak dari variabel itu. Training development itu ke arah apa sih kalau dia baik gitu. Kalau karyawan ini dapat training yang baik, arahnya kemana? Kalau enggak baik, apa dampaknya? Nah, sejauh ini apa yang muncul, yang kalian lihat, data yang perusahaan punya, evaluasi dari development itu sudah target atau belum? Kalau ternyata ada target before after development dan itu belum memenuhi target, kamu jackpot, judulmu bisa masuk. Itu baru satu tah. Yang kedua, yakinkan dosen yang 30% tadi. 10% oke. 20% melangkah tahap berikutnya, yakinkan dosen. Kadang ada yang nggak mau, Mbak, aku nggak mau training development, aku mau ya otomatis harus yakinkan semampu Anda kalau data ini bisa mengisi gap yang benar-benar penelitian gitu ya. Kadang dosen menolak judul itu karena kita tidak punya yang kuat atau yang proper. Intinya di situ. Sopo yo meresek orang. Dan ya Allah. Magang koyo dan di. Jadi gitu ya. Jadi dampaknya seperti apa? Bentuknya bisa grafik, bisa apa ya? Biasanya kami mintanya grafik sih. Kalau nggak grafik ya report gitu ya. Report 5 tahunan, 3 tahunan, hasil dari kinerja atau evaluasi dari training development gitu. Pelayanan prima itu kan dampak ke top brand award ya. Top brand award itu sejauh ini seperti apa targetnya. Nah, itu bisa ditanyakan. Oke, itu Metopen. Lalu yang berikutnya kapasitas diri, teman-teman. Kapasitas diri ini mengarah ke pendekatan penelitian apa yang akan kita pilih. Tadi makanya saya tanya, kalau judul A maunya pakai apa nih? Karena itu yang paling penting gitu ya. Nah, itu nanti kembali ke kebutuhan sebenarnya. Kalau bukan peneliti awal seperti teman-teman, karena ini kan syarat dan untuk latihan penelitian ya. Sebenarnya kenapa harus bikin skripsi sih? Bu, ada nggak saya bisa dapat S1 tanpa skripsi gitu? Kok susah amat saya harus skripsi? Itu pertanyaan basic waktu saya awal masuk ke kelas S1 yang tahun lalu gitu ya. Bu, kenapa harus ada Metopen gitu? Itu pelajaran tersulit yang pernah ada gitu kan, menurut mereka gitu, menurut teman-teman. Kita kembali ke filosofi penelitian, teman-teman. Penelitian itu adalah melatih kita untuk punya pemikiran logis. Ini yang akan membedakan kalian S1 dengan SMK, dengan SD, SMP, SMA. Penelitian inilah, walaupun sifatnya latihan, ini akan melatih pola pikir teman-teman berpikir logis. Dan kalian akan bisa memfilter mana yang hoax, mana yang enggak. Karena semua based on scientific approach. Jadi judgment tidak hanya dari katanya-katanya, but based on data yang harus diuji validitasnya, reliabilitasnya, di FGD-kan, direview-kan setengah mati. Nah, disitulah fungsi yang akan membentuk kalian punya pola pikir berbeda dengan yang bukan anak kuliahan. Makanya harus skripsian.
Gitu dia untuk melatih pola pikir teman-teman, gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, kapasitas diri. Waktu itu saya punya dilematik juga waktu seperti kalian S1. Saya tidak suka hitungan. Gitu ya. Bukan tidak suka, tapi memang lebih cenderung suka tulisan dan bahasa dibanding harus melihat rumus. Gitu kan? Ada. Dan saya yakin anak ADP setelah disurvei kecil-kecilan secara sosial eksperimen, masuk ke ADP karena menghindari sosial science, math science, fisik science, ya enggak? Itu yang banyak terjadi. Bu, saya administrasi, cuma nulis-nulis gitu kan. Enggak ada rumus kok. Enggak juga, gitu ya. Karena matematika itu basic of life sebenarnya, teman-teman. Kalian mau menghindar kayak apa akan tetap ketemu maths gitu ya. Oke. So, awalnya jangan pernah menutup pemikiran kita bahwa sesuatu yang bersifat angka itu sulit, gitu ya. Dan sebagai seorang pekerja nanti setelah kita lulus, kita akan diminta untuk siap dengan situasi apapun. Karena mungkin kalian belum sadar. Suatu saat kalian akan punya tanggung jawab yang lebih terhadap keluarga, anak, istri, suami, dan akhirnya mau tidak mau yang penting saya dapat cuan. Intinya itu kan. Nah, mau tidak mau kalian harus menghilangkan suka tidak suka atas apa yang selama ini kalian punya. Gua nggak suka hitungan, tapi duitnya banyak di sini. Bu, saya nggak suka wawancara, tapi lumayan duitnya. Itu nanti akan berubah seperti itu kalau kalian sudah turun ke lapangan. Nah, ini adalah sarana untuk kalian berlatih. Misalnya ada dosen yang bilang, Mbak, kuantitatif aja. Jangan deskriptif, kualitatif. Ini lebih menarik kalau kamu tambahkan satu variabel. Biasanya nangis anaknya. Wah, aku udah menyusun susah-susah gitu. Dan saya suruh merubah pendekatannya ke kuantitatif. Saya nggak mau SPSS, saya nggak mau SEM, PLS. Gitu. Oke. Kamu sudah coba? Apakah kamu sudah mencoba? Biasanya saya tanya. Kalau memang belum mencoba, jangan ngejudge dulu gitu loh. Kamu pahami dulu dong SPSS. Belajarlah untuk memahami. Dicoba. Jangan pernah ngejudge sebelum mencoba. Dan mencoba jangan pernah dijudge sebelum ketiga kalinya. Satu kali gagal, belum bisa kita nilai secara komprehensif. 3-7 baru kita bisa nilai. Satu gagal mungkin style yang pertama, kedua mungkin kita nggak tahu kuncinya, ketiga mungkin salah prosedurnya. Kalau udah berkali-kali semua cara oke, ya udah boleh kita judge pakai pendekatan saintifik, itu ya. Jadi semisal minta nih nanti Bu saya suka yang wawancara, saya nggak suka SPSS. Saya mau kehumasan itu menggunakan deskriptif kualitatif misalnya. Saya mau wawancara aja Bu. Ya monggo, gitu ya. Saya minta kalau memang mampu silakan tulis kuali gitu kan. Biasanya nanti anak-anak yang otomatis melihat kapasitas diriku, saya kuanti, saya kuali. Oke, lihat bikin dulu dong gitu ya, bikin dulu kita mau lihat. Oke, setelah mereka bikin kok ternyata nggak kuat ini dia tulisannya gitu ya, nggak terlalu kuat tulisannya, nggak bagus dia punya narasi gitu ya. Ketika diskusi seperti ini kok dia kurang tajam bertanya gitu ya, aduh ini kok bukan ke kualitatifnya nggak murni gitu kan. Nanti kami akan tentukan. Kami akan tentukan, oh anak ini kuatnya, bagusnya diarahin ke deskriptif aja nih, di semi, oh anak ini ternyata kayaknya potensinya. Jadi dosen itu sebenarnya bisa melihat. Yang kadang tidak bisa kalian lihat, kadang ya. Nah seperti itu. Tapi ada yang ngeyel kadang. Saya tetap Bu, mau apa pendekatan yang saya yakinin gitu. Saya tetap mau kualitatif Bu, walaupun saya diminta kuanti dan akhirnya dosennya mengiyakan. Tetapi rata-rata nanti di tengah ketika ada kendala, kamu juga harus berdiskusi, jangan terus merasa, aduh iya ya, bener dosen saya ya, kebanyakan mental seperti ini yang menghambat. Dia insecure sendiri, ada masalah, menyalahkan diri sendiri yang waktu itu keputusannya mungkin keliru. Seharusnya tetap maju, Bu, saya ada kendala di sini. Walaupun nanti misalnya, Pak, saya kendala di sini, waktu itu mendingan saya ambil yang kuanti. Jangan bawa-bawa masa lalu, kalau udah maju gitu ya. Jangan melihat yang dulu. Tapi walaupun nanti disinggung tuh kan, Mbak, mendingan kan ini sudah saya suruh tuh kan, misalnya disinggung seperti itu ya. Ya teman-teman tidak boleh insecure, tetap maju. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Saya taunya wawasan ini sejauh itu, dan saya tahu solusinya seperti ini. Apakah solusinya sudah tepat? Bangun sebuah diskusi yang komunikatif dong.
Jangan takut duluan. Rata-rata kita takut duluan teman-teman, akhirnya tidak terbuka. Ngomong susah, ketemu orang takut. Gimana mau interview dengan user kalau sama pembimbing aja nggak lolos? Kan gitu. Kalian pasti mau kan cepet kerja. Ya kuncinya harus hadapi pembimbing dulu. Dan pembimbing galak, bukan apa-apa dibanding bos yang galak. Oke, ingat itu baik-baik ya. Intinya di situ, jangan pernah kalah mental duluan sebelum kalian bertarung. Jadi sangat menyedihkan lah teman-teman. Jadi jangan takut dengan pikiran sendiri, gitu ya. Oke, yang penting motivasinya sih. Terus apa lagi tadi? Kapasitas diri ya. Oke, sekarang mau ke kuanti atau kuali nih gitu. Nah, saya punya ini kuanti dan kuali. Mana ya? Kalau ingin melihat secara umum teman-teman ya, melihat secara umum gitu. Oke, ini masih separuh lagi. Ini yang terlihat separuh nih, jangan-jangan. Ini kata orang ya, sing online. Mbak ini kelihatan ya? Mbak Nadia. Kelihatan, Bu. Oke. Oke, sekarang kita masuk pendekatan nih. Misal udah temu data primer, mau ketemu dosen, terus nanti ditanyain sama dosennya mau pendekatan apa, mumet gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, seharusnya ya, idealnya gini, idealnya kalau bukan besok kalau kerja nih, kalau misal besok kerja, teman-teman itu memilih pendekatan apa itu berdasarkan tujuan sebenarnya, bukan karena saya mampunya tulisan Bu, saya mampunya SPSS Bu, saya suka hitungan, bukan itu. Seorang peneliti, seorang researcher atau seorang pekerja itu harus punya mental didesain mampu menghadapi situasi apapun. Oke, ingat demi cuan, apapun lakukan. Selama itu masih di border universal kebaikan dan itu hal yang halal gitu ya. Lakukan apapun. So, kalau memang kehumasan ingin dinilai, ingin dilihat sebagai hal yang secara mendetail seperti apa pelaksanaannya, sehingga tujuan penelitian kamu adalah mengeksplorasi secara mendalam tentang kehumasan, eksplorasi Anda tentang kehumasan ingin mendalam, pendekatannya adalah di kualitatif. Ya, jadi ketika menentukan pendekatan penelitian, seharusnya reasonnya bukan karena saya ingin, saya suka. Kalau mau profesional, alasan memilih pendekatan adalah karena tujuan penelitian saya untuk apa? Mengeksplorasi secara mendetail atau hanya ingin melihat korelasi hubungan di permukaan. Kalau hanya ingin melihat hubungan di permukaan, itu adalah kuanti misalnya, kuantitatif. Melihat pengaruh A, B ke C. Udah selesai. Setelah itu pengaruhnya berapa, punya kontribusi berapa, ketika tahu berapa, apa saja itu detail-detailnya bisa kita lanjutkan mix method misalnya dengan kualitatif. Bu, saya pakai mix method karena setelah saya tahu permukaan, saya ingin mendetail. Jadi bukan saya ingin, saya mau, saya nggak suka, saya suka. Jadi bukan personal reason. Kalau ingin dicap profesional di penelitian, kita alasannya adalah tujuan yang ingin kita teliti itu apa sih yang mau dicapai, apa yang mau ingin dilihat. Ya, nanti misalnya dosen tanya nih pembimbing, Mbak, kenapa kuantitatif sih? Cara paling gampang buka buku metodologi. Kuantitatif itu untuk apa? Selesai. Karena saya ingin melihat sebuah hubungan di permukaan saja. Karena sejauh ini penelitian ini ke arah ini sudah ada, tapi yang ini kok belum ya, gitu. Udah. Jadi secara general academic reason, bukan saya suka, saya nggak suka. Apalagi nanti ketika penelitian di bab 1 tanya, kok kamu ngambil judul ini Mbak Bu, itu banyak ketika mau sidang atau sudah sidang. Mbak, judulmu kenapa ini? Itu pertanyaan pertama pas sidang. Karena saya lihat teman saya, data dari teman saya magang, atau saya magang di ini begini. Alasannya temennya loh, musim penelitian sopo gitu.
atau kata teman saya atau ya saya melihat, bukan itu, tapi data gitu ya. Maaf Bu Nadia, masuk itu memang PPT-nya kosongan po. Kok Nggak ada tulisannya. Screen-nya nggak ada tulisannya Bu. Salah jemuk Iki wis ketok urung? Nah, sekarang udah. Innalillahi mau loh. Ah, gitu ya. Kayak mana tadi? Ya, Mas, minta tolong Mas Kiki. Snack. Ya, setengah jam lagi kita selesai. 15 menit lagi diskusi gitu ya. 10 menit lagi deh nggak apa-apa. Kita diskusi ya. Oke, teman-teman silakan yang mau chat, bertanya lewat chat boleh. Ini ada yang udah tanya kayaknya. Jangan lupa nama NIM yang dari GK atau yang udah pulang ke kampung halaman. Ya, silakan Mbak, nama. Sino Angguming. Mbak Melani Anggra ini. Wates. Oke. Siapa tahu kita tahu di sini. Saya mau melihat siapa. Oh, rajin banget. Ada kok yang rumahnya sini. Kalau e-commerce, tema e-commerce boleh tidak gitu ya. Mbak, Bu Kusnu ada di situ. Bu. Oh, mungkin lagi kamar mandi. Oke, tema e-commerce-nya sejauh apa dulu, Mbak? Tentang apa dulu? E-commerce kan luas nih. Oke, brand image. Tak kira tentang product development management atau CRM-nya atau SCM-nya, supply chain management-nya. Wow. Oke, brand image. Boleh. Sebagian dari kita sejauh ini membolehkan. Tapi dilihat dulu ya datanya. Data yang kamu bawa tentang apa? Gitu ya. Misalnya, Bu, saya mau deskriptif kualitatif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi brand image perusahaan startup di Jogja. Misalnya mau ambil studi case-nya Evergreen gitu ya. Evergreen kan satu startup di Jogja misal. Dia kan di bidang fashion ya, kalau nggak salah. Baru dapat suntikan dana juga kemarin. Nah, itu boleh seperti itu judulnya. Tapi ingat, di PT itu ada dampak apa gitu dari brand image sejauh ini yang buruk gitu, yang terkait indikasi brand image. Jadi salah satu caranya kalian harus punya teori tentang variabel brand image itu ke arah ciri-ciri brand image yang baik itu menurut siapa ya, jurnalnya siapa, lalu indikasi ciri-ciri itu muncul tidak gitu ya di objek tersebut. Misalnya brand image itu kan rata-rata tentang penjualan yang meningkat, terus endorsernya makin gencar orang-orang terkenal gitu kan. Tadinya nggak ada endorser, tiba-tiba ada seleb endorser mahal gitu. Tadinya ngiklan nggak ada Raffi Ahmad atau bisa bayar Raffi Ahmad gitu ya. Apakah ini masuk ke brand image gitu kan? Nah, sejauh ini kalau itu ke arah positif, biasanya di kami belum terbiasa dengan data primer yang bentuk positif. Kita post-positivisme yang sifatnya masih data primer yang menurun gitu ya. Sebenarnya itu bisa buat penelitian, sesuatu hal yang baik yang tadinya buruk jadi baik itu bisa diteliti, tetapi di kultur kami saya sarankan ke arah data primer yang menurun saja untuk amannya teman-teman, ya. Oke. Bisa untuk e-commerce, tapi fokusnya di brand image. Tetapi mungkin objeknya adalah salah satu e-commerce gitu kan, yang dimaksud objeknya. Oke, bukan e-commerce-nya ya. Bukan e-commerce-nya, tetapi variabelnya di mungkin kalian nanti bisa arahkan itu ke administrasinya, ke administrasi. Oke, lagi nih. Mungkin langsung saja ya, teman-teman. Mungkin kita langsung sambil diskusi, lalu saya jelaskan teori-teori kalau memang nanti perlu ditambahkan. Ya, tidak terdengar. Oke. Oke, ada yang tanya, Mbak Nurfika sama Mbak Ayu nih ya. Mbak Nurfika tanya, untuk TA dan skripsi D4 apakah sendiri-sendiri, Miss? Maksudnya B, Nurfika? Sendiri-sendiri. Coba gimana? Iya,
untuk besok kan semester 7 itu kan ada magang gitu ya, Miss. Itu nanti itu selesai magang itu nanti kita langsung buat yang dimaksud TA itu atau harus semester 8 baru buat TA-nya gitu, Miss. Oke. Harus magang gitu. Terima kasih. Sama-sama, Nurfika. Kalau magang ada laporan magang sendiri ya, teman-teman. Tidak masuk ke tugas akhir atau skripsi. Jadi penamaan tugas akhir itu karena kita D4. Tapi nilainya sama seperti skripsi. Karena itu penamaan yang berbeda saja untuk istilah D4 diploma. Kalau sarjana S1 itu kan skripsi. Tapi ada yang menyebutkan juga untuk sarjana terapan atau vokasi itu sama aja sih skripsi atau TA. Tapi kalau laporan magang sendiri ya, laporan magang dibuat dulu, setelah itu baru ke skripsian, ke TA. Dan ingat, selesai magang, buru-buru nyelesain laporan magang. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang sulitan menemui dosennya, ya dikejar terus dong. Gitu ya, dikejar terus, tapi juga lihat kondisi beliau ya. Memang ketemunya bisa kapan, pastikan ya, tahu mobilnya, tahu motornya, jam ngajarnya, janjian pakai apa, pahami itu karakter yang ketiga, memahami dosen. Itu ya. Harus tahu ngajar semester ini di mana, yang slow jam berapa. Gitu. Nah, kadang ada yang mau sidang, udah ACC, tapi magangnya belum kelar. Ini piye? Kan sayang, nggak jadi cepet. Itu. Jadi selesaikan ya magangnya. Bukan? Apapun yang terjadi, selesaikan. Lalu kemudian semester 7 nanti ada magang. Oh, ini sama ya? Pertanyaannya masih membuat penelitian lagi. Ya. Iya, masih membuat penelitian lagi. Tapi kalau kalian mau shortcut, mau bikin cepat, laporan magangnya itu sebagai lompatan kalian untuk data awal ke skripsi. Misalnya laporan magang tentang pengelolaan arsip elektronik. Kenapa enggak penelitian ke arah itu? Kalau bisa nemukan data primer, nanti tinggal dibuatkan yang lebih detail di skripsi. Gitu kan? Jadi datanya mirip yang di laporan magang. Enak. Saya saran seperti itu ya. Kalau mau cepat. Oke. Ini ada yang tanya lagi. Kinan tanya, ini kan kita disuruh ngisi Bu ya, suruh ngisi untuk data judul TA, opsi TA ada 3. Nah, ini diminta sama Bu Umi untuk scanning awal, teman-teman punya ketertarikan tema apa? Gitu. Ini hanya scanning awal tentang peminatan tema. Nanti setelah itu Bu Umi akan membagikan dosen pembimbingnya dari peminatan tema tersebut. Gitu ya. Nah, nanti sudah dapat pembimbing, itu sangat mungkin 1000% kemungkinan terjadi akan berubah judul itu. Gitu. Karena ini baru scanning awal. Yang namanya proses skripsi, bahkan besok kerja, namanya revisi itu sudah makanan sehari-hari. Ya. Jadi jangan berpikir sekali masuk goal itu enggak. Pasti harus revisi. Ya. Buat latihan kita mental lumayan terasah lah gitu, teman-teman. Bisa ya, Kinan, masih ada perubahan ya. Jadi tidak dianggap yang opsi saat ini ada 3 disuruh ngisi di form itu final, belum. Itu hanya peminatan scanning awal supaya kami dari prodi akan menentukan teman-teman pembimbingnya ke ibu atau ke bapak siapa, begitu. Oke. Ada lagi enggak, Kinan? Dah, cukup ya, masih bisa kok. Bahkan setelah ketemu pembimbing masih bisa berubah lagi. Ya, begitulah hidup penuh revisi ya. Bahkan katanya hidup yang sempurna atau mendapat sempurna itu karena banyak tembelan-tembelan. Oke, Ayu tanya nih. Bu, apa nih? Penulisan yang dilakukan bila mengambil strategi pemasaran fokus digital marketing. Kok horor ya digital marketing? Karena belum ada pembahasan terkait ini tadi.
Kalau digital marketing terlalu pemasaran manajemen nih, kami nggak ngarahin ke situ sih. Tetapi kalau misalnya kehumasan atau brand image masih agak diperbolehkan. Tapi kalau udah menyangkut digital marketingnya mungkin itu masuk ke manajemen. Banyak yang menolak ya kami kalau ke arah digital marketing karena jurusannya berbeda. Gitu ya, Ayu ya. Oke, ada waktu itu internal atmosfer untuk apa sih waktu itu ada mahasiswa yang diskusi ditolak karena judulnya foto kayak ergonomi tapi dia interior atmosfer apa gitu. Jadi kayak toko tenan itu kan dibangun cakep-cakep ya toko gitu, dibikinkan interior desain terus diteliti interior atmosfernya terhadap peningkatan penjualan dan brand image. Nggak bisa masuk karena dia masuk ke marketing teman-teman. Ya, menarik, dia udah seneng banget. Itu masuk ke psikologi industri juga. Ya. Oke, ada lagi kira-kira? Ya, silakan. Masih. Kami meng-ACC judul itu based on satu memang overload judul atau tidak. Kalau pelayanan tok terhadap apa itu udah overload kebanyakan. Ada beberapa dosen di kami yang mungkin menolak juga karena udah terlalu banyak. Bahkan dilakukan tidak hanya ADP judul itu untuk pelayanan prima, makanya di-ban, ada yang di-ban. Nah, kearsipan juga hampir ada yang mau nge-ban juga sih beberapa. Kami nggak nyaranin ke arah situ lagi gitu. Kalaupun ke arah situ kami arahkan ke elektroniknya. Jadi kami nyaranin ke arah yang lebih digital eranya. Ya, kami buatkan opsi dan rekomendasi judul yang lebih mutakhir lah. Kalau memang basicnya itu sudah terlalu banyak, gitu ya. Terus tadi apa pertanyaan sampai lupa. Oh ya, peluang ACC selain judul itu sudah overload atau tidak, satu. Kedua, data permasalahan data primernya cukup kuat saling terkoneksi, terkorelasi, terintegrasi atau tidak narasinya, atau bisa dibuktikan secara narasi di bab 1 latar belakang dan kalian berargumen dengan dosen atau tidak. Itu nanti akan menentukan ACC judul atau tidak. Itu ya. Nah, kebanyakan teman-teman ini kesulitan untuk menembus ACC judul itu di data primer. Gitu ya, sampai mereka ingin menyerah dengan judul itu, padahal itu udah logis data primernya, tetapi hanya kurang. Jadi mereka sampai aku mau ganti judul, enggak, bukan masalah ganti judul, tetapi data ini masih enggak make sense gitu loh. Jadi itu nanti ada tahap nih ketika pembimbingan, sebenarnya bukan karena suruh ganti judul gitu loh, tapi karena data yang kalian bawakan masih kurang gitu. Misalnya kalau di S1 tuh paling gampang contohnya prestasi belajar deh gitu ya. Pengaruh media pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap prestasi. Biasanya nanti data yang dibawakan di bab 1 itu nilai raport, teman-teman. Nah, nilai raport sudah, Bu, saya sudah berikan nilai raport di bab 1 saya. Nilainya banyak yang tidak memenuhi KKN. Udah data primer. Lalu yang kedua, sudah diberikan data sekunder juga, yaitu wawancara dengan wali kelas. Wali kelasnya bilang, memang anak-anak ini belum mencapai target. Dilihat dari laporan feedback dari Dudi misalnya. Dari Dudi minatnya ketika kalau memang itu tentang prakerin ya, itu biasanya nanti dievaluasi dari Dudi, itu ada pernyataan dari Dudinya, pernyataan dari wali kelasnya juga bilang apa. Nah, itu wali kelas juga harus diwawancarai, teman-teman. So, ya. Nah, mahasiswa ini merasa primer dan sekunder udah penuh, udah full, gitu kan. Tetapi ada beberapa pembimbing yang, Mbak, nggak bisa, datanya kurang kuat, mumet, gitu kan, mumet terus VN ke saya sampai malam-malam bingung. Sebentar, Mbak, ini berarti karakternya kamu harus pahami beliau. Beliau maunya datanya compact, gitu kan. Compact tidak hanya yang terlihat, harus detail. Artinya dia harus bisa mendapatkan satu data lagi gitu. Nah, satu data ini biasanya kita prasurvei. Kita turun ke lapangan, tapi bukan yang bab 4, tapi yang prasurvei itu nanti makanya pas di e-service itu 2 kali.
Ya, dia scanning data dulu. Rata-rata banyak terjadi seperti ini prasurvei. Jadi mereka nyebar angket, itu disebut dengan angket scanning. Yang kalian lakukan nanti itu angket scanning sebenarnya ke kami. Kalian peminatannya ke bidang apa nih? Banyak-banyaknya ke organisasi, administrasi, atau ke entrepreneurship. Nanti kita akan lihat. Nah, kayak gitu. Biasanya kita prasurvei dulu. Oke, Mbak, kamu coba deh prasurvei ke sekolahan, ke SMK, ke anak-anak ini. Sejauh ini seperti apa mereka minatnya di kelas? Bagaimana responnya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira prasurvei dulu. Nah, database prasurvei ini mungkin yang diminta dosen pembimbing. Sama di industri juga gitu. Kita bikin prasurvei dulu untuk melihat analisis situasi permasalahan ini benar-benar real masalah atau enggak. Jangan-jangan data primer yang kita terima bisa aja mungkin dianggap enggak logis atau enggak nyambung juga gitu ya dengan data sekundernya. Makanya diminta untuk kita prasurvei. Itu ya. Oke, dan prasurvei juga ada triknya. Ya, banyak banget trik sih kalau udah penelitian. Trik prasurvei itu ada yang untuk mengukur persepsi, ada yang untuk mengukur kuantitas. Kalau untuk anak-anak atau responden yang dia belum bisa mengambil keputusan sendiri, misalnya SMK ya, prasurveinya tidak bisa menggunakan skala yang sifatnya perspektif. Dia tidak setuju, sangat tidak setuju, karena dia akan ngakalin kita. Dia akan ke arah sangat-sangat. Caranya biasanya kita ada trik tuh supaya anak-anak ini cenderung jawabnya jujur gitu ya. Kita mintakan prasurveinya tuh seperti bikin angket gitu, tapi singkat aja dan itu based on dari landasan teori dari Y-nya. Misalnya kan prestasi belajar tuh, nanti ada teori prestasi belajar yang paling baik itu seperti apa ciri-cirinya, kita bikinkan prasurvei gitu loh. Anak-anak ini berapa, saya tiap hari mengulang pelajaran, sering, tidak pernah, kadang-kadang. Nah, ini yang biasanya kami arahkan untuk prasurvei ke kuantitas, sering tidak sering, karena mereka kecenderungannya bukan ingin dilihat sering atau enggak, tapi malah seneng dengan oke, aku sering. Jadi kayak ada seolah-olah secara psikologi itu jujur gitu loh. Tapi ini juga enggak menutup kemungkinan ya teman-teman. Jadi prasurvei juga ada triknya. Kita minta biasanya arahkan untuk penilaian bukan ke perspektif. Tapi kalau untuk karyawan Bu, kami di industri meneliti prasurveinya ke karyawan, boleh enggak? Sering tidak pakai penilaian skala apa nih prasurveinya gitu kan? Mau pakai skala perspektif, setuju tidak setuju, yang SSS itu ya tidak, atau menggunakan kuantitatif, menggunakan sering atau tidak, frekuensi gitu ya, sering tidak pernah dan lain-lain. Kami tetap menyarankan biasanya ke frekuentif sih, ya ke frekuensi. Oke, ada yang mau tanya lagi enggak? Ya. Hmm. Enggak sih, sama aja. Tetap, karena sebentar lagi setelah kalian mengisi, jadi gini, teman-teman, ini sebentar lagi kan kalian mengisi opsi ya, opsi yang ada form itu, opsi judul. Setelah kalian mengisi sampai tanggal berapa tuh, saya kasih waktu 2 minggu ya, 2 minggu. Setelah itu Bu Umi akan cek, setelah 2 minggu itu seminggu kemudian nanti ada informasi pembimbingnya siapa. Ya. Gambatte kudasai. Setelah itu boleh pembimbingan. Tetapi kan belum magang ya. Nah, itu dia triknya. Pas magang tuh saya saranin kalian sudah scanning problem, sudah melihat primer. Kalau kalian cerdas, kalian sudah bisa melihat mana perusahaan yang ini punya kelihatannya dari Setgap secara multinasional misalnya, oh ini sering penurunan, tapi ini dia buka magang, kan bisa udah dapat data di situ. Trik sih, tapi yang nggak semua berhasil juga, nggak mesti. Itu ya, seru kan? Gergeten kalau udah tahu biasanya. Oke, nah saya saran kalau mau cepat seperti itu, mumpung magang sekalian ngambil data. Tuh, kita belum ada sih policy yang menyatukan itu.
gitu ya. Ada beberapa kampus sudah, tapi kami belum. Ya berdoa aja mudah-mudahan adik kalian sudah sampai ke policy itu gitu ya, ke kebijakan itu ketika magang, laporan magangnya yang dibuat untuk skripsian. Tuh, apalagi yang mau ditanyakan? Seminar proposalnya di semester 7. Kita nggak ada seminar proposal. Dulu pernah ada, kami tiadakan karena entah kenapa, karena mungkin prosesnya yang bikin lama, akhirnya kembali ke teritori masing-masing dosen untuk menjalankan pembimbingan seperti apa, karena ada beberapa karakter dosen yang meminta 1, 2, 3 langsung, tapi bentuknya proposal, artinya bukan full compact bab 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi itu bisa dianggap proposal. Ada beberapa dari kami yang ketika pembimbingan, Mbak mau neliti apa sih kamu kok tentang humas misalnya, udah Mbak besok kumpulin ke saya, seminggu lagi di meja saya, 1, 2, 3. Itu maksudnya proposalnya. Ya. Jadi ada bab 1, terus ada bab 2 yang teori yang sederhana saja dulu, isinya pengertian, faktor mempengaruhi, dampak, upaya, dan sebagainya ya. Lalu setelah itu ingin dengan metode apa tuh bab 3-nya. Nah, disitulah inti fondasi dari penelitian yang ingin kalian lakukan. Makanya diminta sudah 3. Biasanya itu nanti diuji berkali-kali konsep dengan dosen. Ketika sudah ACC, udah Mbak dilengkapi bab 1. Berarti kalian masuk bab 1 full. Oke Mbak, lengkapi lanjut bab 2. Bab 3. Sampai pada akhirnya nanti bikin SK penguji itu kalau sudah 1, 2, 3. Itu ya. SK pembimbing, SK pembimbing. Jadi 1, 2, 3 ACC, bikin SK pembimbing. Nah, nanti ketika kalian bikin SK pembimbing, itu minimal jaraknya adalah 1 bulan dengan minimal 1 bulan untuk sampai ke sidang. Proses bikin skripsi itu bukan instan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, tahapnya itu banyak. Seperti orang pacaran, kenal dulu, love bombing dulu, kenal karakternya, tahu buruknya, tahu-tahu nikah. Bu, besok aku udah mepet 2016, saya angkatan terakhir, saya harus sidang. Mbak, bikin SK tuh nggak bisa ya, jaraknya tuh harus 1 bulan. Selama ini kamu kemana? Kami selalu tanya seperti itu. Ternyata usaha, kebanyakan gitu. Mereka hilang karena cari uang, kebanyakan ya. Wirausaha. Wirausahamu udah dapat berapa triliun, udah berapa miliar, kita bilang tanya gitu. Kalau worth it sih, kalau hilang terus mereka jadi miliuner gitu. Tapi hilang tapi tidak ada perubahan dalam hidup kok sama aja ya, malah rugi banyak karena uang keluar terus gitu kan. Enggak, Bu, saya ngehidupin keluarga dan sebagainya. Saya pesan ke teman-teman yang mau nyambi kerja, selalu bangun koneksi dan komunikasi sama pembimbing. Karena ketika kalian hilang, itu artinya disrespectful. Kalian tidak respect sama pembimbing. Jangan sampai memanfaatkan cuci gudang. Kami punya nama kalian cuci gudang. Itu trik yang dipakai kakak-kakak. Nggak apa-apa lah, aku tak hilang. Nanti pas mepet pasti aku dicari. Akhirnya kami meloloskan semua syarat yang nggak susah-susah. Tapi mentalnya, who knows besok, mampu nggak dia bertahan di dunia yang kejam? We don't know. Nanti akan ada pembelajaran lain setelah kami. Kami hanya pasrah di luar kami kan. Rata-rata gitu. Selama ada kesempatan bisa memulai, mulai segera mungkin. Jangan takut terus mengambil kesempatan nanti-nanti biar digampangin. Rata-rata pada mengambil seperti itu. Kami bilangnya mahasiswa cuci gudang. Ya. Beneran, kami turunin semua standar akhirnya. Tapi dengan lama studi itu di dalam CV, perusahaan akan ngecap kalian mentalnya udah beda sama yang lain. Ruginya di teman-teman. Gitu. Karena lulusan cepat dan lama itu punya nilai di mata user. Ketangguhan kalian untuk menghadapi tantangan. Itu udah ada nilai. Makanya kami mati-matian, ayo segera. Bahkan punya jadwal bimbingan sendiri-sendiri ya setiap dosen. Oke. Gitu. Apalagi nih yang mau ditanyakan? Ya, habis ini yang online. Silakan. Namanya siapa sih, Mbak? Astri. Oh, gimana Astri? Ya.
Tuh, misalnya ya. Oke, ini siapa tadi lupa? Mbak Astri tanya mau bikin proposal gitu kan. Semisal setelah seminggu lagi atau 2 minggu, 3 minggu lagi lah dapat pembimbing ya. Lalu apakah kami harus menemui dosen dan memberikan proposal padahal kami belum tahu permasalahan di lapangan sedangkan kami harus magang dulu. Intinya itu ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau ditunda berarti kan semester 8 ya. Bisa kalian dilakukan di semester 8. Artinya kan bukan percepatan ya. Nah, tetapi bisa juga teman-teman itu sudah scanning perusahaan itu terlebih dahulu melalui online. Seperti itu bisa. Itu ya. Magangnya kapan? Semester depan baru masukin KRS ya? Boleh. Boleh. Kalau ada beberapa dosen yang memperbolehkan. Tapi ada yang enggak. Ada yang boleh, ada yang enggak. Masing-masing ya. Jadi ada yang boleh bimbingan magang sekaligus bimbingan skripsi, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian dosennya sama tergantung mahasiswanya. Mampu tidak bekerja secara double-double. Yang saya pahami atau kami pahami jarang mahasiswa yang mampu ke arah multitasking ke situ ya, ngerjain laporan magang sekaligus bikin skripsi. Jarang, tapi ada pernah. Sementara dia mau selesaiin laporan magang bab 4-nya, dia diskusi bab 1 dengan dosen yang lain. Karena dia terkoneksi laporan magangnya. Tapi jarang, banyak anak Jakarta ya, jarang banget sih. Waktu itu di OJK pernah ada 1-2 anak. Ya harus mental baja kalau mau yang seperti itu. Tapi ada juga, ya. Berarti baru setidaknya magang dulu ya. Tapi cara paling mudah magangnya di perusahaan yang memang dia datanya bisa dicari di internet sebenarnya. Yang terlihat secara general di multinasional. Itu ya. Oke, apalagi? Silakan Kiki. Udah bareng tuh. Ya, oke. Kita sampai jam 3 aja ya, teman-teman. Nanti mungkin ketika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat grup juga nggak apa-apa, japri ke saya, nanti kita bahas itu kan. Ini pertanyaan terakhir dari Adil ya, Almas. Pelaksanaan tas dilakukan bersamaan. Udah ya? Apakah diperbolehkan nih? Pembagian dosen pembimbing pelaksanaan sidang juga dilakukan semester 7. Iya. Nah itu, ini sebenarnya kalian harus bisa ngetrik sih. Semuanya disetujui sebenarnya. Tetapi nanti kita lihat langka, pasti nanti yang keluar langka, manusia langka yang bisa double. Langka banget. Tapi rata-rata nggak pada kuat. Rata-rata gini, teman-teman, pada selesaiin laporan magang dulu, yang banyak kan terjadi ya. Selesaiin laporan magang dulu, baru habis itu ketemu dosen yang pembimbing. Kebanyakan seperti itu. Karena kapasitas sejauh ini teman-teman ke arah situ sih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan 2. Ya, boleh berdiskusi soal tema juga boleh. Rata-rata Bu, aku aja laporan magang udah pusing gitu. Ada yang satu-satu dulu Bu, ada yang maunya satu-satu dulu. Wes nanti tak lihat wes siapa sing meh double-double. Pasti asik banget. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Oke. Permisi, Bu. Oke, siapa nih? Lukman. Oh, Lukman Hakim. Silakan. Ya, Bu. Izin bertanya. Ya. Tadi kan yang dijelasin Bu Nat, kalau setelah ngumpulin judulnya nanti kan kita bakal dibagi dosen pembimbingnya. Ya. Nah, terus tadi juga Bu Nat bilang kan kalau ada yang bisa barengan ngerjain dua-duanya itu kan langka kan Bu, mahasiswanya. Nah, ya. Berarti sebenarnya pembagian dosen ini tuh, dosen pembimbing ini tuh, apakah dosen ini akan membersamai kita sampai besok semester 8 sampai tugas akhirnya selesai gitu. Jadi nanti tergantung mahasiswanya Bu. Kalau mahasiswanya lambat dan bisanya baru ngerjain setelah semester 7 setelah magang, yaitu semester 8 itu, ya udah ngerjainnya bareng dosen pembimbing ini mulainya semester 8.
Tapi kalau ada yang bisa cepat dan ngejain dua-duanya, bisa langsung dimulai setelah dosen pembimbingnya dapat. Begitu, Bu? Atau Iya, seperti apa? iya. Langka banget sih kalau hitungan langkanya banget sih, nganggu banget karena mungkin satu angkatan hanya 1-2 yang bisa seperti itu dan kadang besok angkatan besoknya nggak ada gitu-gitu, paling besoknya baru ada 1 lagi yang bisa bareng gitu. Sekarang kalau saran saya sih Lukman kembali ke masing-masing karena ada dosen yang mintanya laporan magang diselesaikan dulu gitu ya. Tapi kadang dari laporan magang aja teman-teman sudah kalah mental duluan karena kecapean ya. Aku nggak tahu kecapeannya kenapa. Apakah kalian kurang punya manajemen healing yang baik? Karena kalau udah capek nulis, nggak mau lagi ngelesain ketemu pembimbing. Karena ketemu pembimbing magang udah pusing, nyerah. Padahal masih banyak step yang harus dilalui, tangganya masih panjang gitu loh. Benar Lukman dan teman-teman yang lain, dosen pembimbing yang akan dibagikan adalah yang akan membersamai sampai menyelesaikan bab 5. Tuh, untuk yang pembimbing skripsi ya, magang juga sama, sampai magang laporannya selesai. Tuh. Gimana Lukman? Apalagi yang mau ditanyakan, silakan diklarifikasi dulu. Baik, Bu, sudah clear. Oke. Makasih, Bu Nat. Oke. Itu ya. Nah, pada akhirnya pun semisal kalian tidak bisa double seperti itu, ya sudah nggak apa-apa, tidak harus. Tetapi kenapa kami baginya sekalian? Karena itu bisa dilakukan kalau memang ada kesempatan. Makanya kami juga fair untuk menginformasikan di depan untuk pembagian dosen pembimbingnya. Kalian boleh melakukan pembimbingan mungkin konsepnya dulu, atau apa kalian temukan di magang, kalian diskusikan. Jadi pembimbing itu fungsinya tuh diajak diskusi gitu loh. Saya tuh mau konsep ini, Pak, Bu. Saya magangnya di sini, saya temukannya ini di magang saya magang gini. Silakan bebas, free discussion for academic itu harus dimanfaatkan sih. Menurut saya ketika ada pembimbing itu manfaatkan dan baik untuk berdiskusi. Tuh ya. Tuh sambil menyelesaikan magang, boleh nggak Bu berdiskusi laporan magang di pembimbing? Sangat boleh sekali. Emang ada larangan apa? Nggak ada. Tapi tetap untuk penilaian tetap teritorinya di dosen yang magang gitu kan. Tapi kesulitan atau apa kita masih bisa mendiskusikan bersama-sama. Oke, gitu Lukman. Ada yang lain? Tidak ada. Bu Nadia. Ya, siapa nih? Danang. Oh ya, Mas Danang piye? Monggo, Bu, menambahkan dari enggak, teman-teman. enggak, saya cuma mau tanya aja sih, Bu. Semisal aja, pernah nggak sih teman-teman dosen gitu ya? Karena saya kan baru ya nih, baru masuk ke kelas kan baru ini gitu kan. Diperkenankan nggak sih dosen mengarahkan mahasiswanya gitu kan, yang nanti sudah dibagi itu dengan penelitian payungnya gitu. Misal apa ya? Misal dosen itu punya kompetensinya di bidang MSDM gitu ya, kayak Pak Wahyu gitu ya. Ya. Kalian nanti diarahkan tuh sama beliau gitu untuk topik-topik penelitiannya tentang SDM mau nggak? Nanti kamu misal di bidang rekrutmennya, terus kamu bidang trainingnya, terus kamu bidang apa namanya, misal remunerasinya, terus kamu nanti bidang misal kinerjanya, misal kayak gitu. Ya. Kayak gitu boleh nggak sih? Atau gimana biasanya? Itu ya boleh kok, boleh Mas Danang. Jadi kembali ke masing-masing teritori dosen sebenarnya kalau untuk pembimbingan. Karena kita yang akan paling memahami masing-masing siswa, karakternya dan permasalahan masing-masing siswa. Boleh. Tetapi untuk pembagian bidang itu biasa yang terjadi kami nitip ya, istilahnya kayak nitip ke kalau di D4 kan Bumi nanti yang membagi ya Mas Danang. Nanti biasanya sudah paham alur untuk siapa dapat apa, tema apa, anak-anaknya siapa ke siapa itu Bumi sudah paham ke situ gitu. Nanti Bumi yang akan mengupload supaya terjadi fairness. Kadang kan ada yang banyak banget gitu kan, yang satu dosen dapat sampai 20 karena mungkin temanya banyak yang ke arah
KWU semua misal, nanti bumi akan bagi rata. Gitu. Dan nanti misal nih Mas Danang dapat terus temanya kok nggak sesuai atau misal bukan keahlian kita. Nah, itu bisa terjadi perubahan banget ya teman-teman. Karena itu baru scanning awal sih. Nanti anak-anak kan punya strugglingnya sendiri ya Mas Danang pas dia cari data primer. Nah, di situ mungkin kita bisa bantu arahkan teman-teman mahasiswa gitu. Apa yang dia sudah temukan, kira-kira apa yang nanti ada garis benang merahnya ke keilmuan kami para pembimbing. Biasanya seperti itu. Ya, gitu. Oke, Bu Nadia. Selamat berjuang Mas Danang, ini termasuk perdana membimbing, sudah bisa. Administrasi beliau bidangnya gitu. Tapi kepublikan ya, kepublikan. Kita boleh publik ya. Kita boleh tidak hanya di PT yang private sector, teman-teman boleh juga di public sector. Jadi kementerian boleh. Ini Mas Danang spesialisnya di kementerian. Ya, enggak. Tapi enggak juga. Bisa juga di state owner enterprise bisa ya. Bisa di BUMN bisa. Dia bisa juga. Ya, silakan. Dia mau tanya. Saya spesialisnya nggak ada di sini. Kalau kalian nulis spesialis saya, kalian nggak di jurusan ini. Saya di marketing. OADP administrasi. Umum bisa semua. SDM bisa. Saya pasrah kok. Kalian pendidikan saya terima. Kalau D1 kan mau tidak mau. Lah itu teman-teman kalau bekerja itu harus siap apapun kondisi. Gitu ya, bukan suka tidak suka lagi gitu. Kalau profesional ya mau nggak mau dapat itu ya kami kerjakan gitu. Itu Mas Danang apalagi kira-kira? Sudah Bu, aman. Saya cuma ingin tahu itu aja, penasaran. Siapa tahu kan kayaknya seru tuh gitu. Misalkan saya kayak tadi Bu Nadia bilang gitu, saya basicnya kan di administrasi publik tuh. Nah, nanti misal yang masuk ke saya memang interest ke situ kan, kayaknya seru tuh jadi kerjasama kita ajak. Misal nih kalau kayak saya ya misal saya ajak ke Bapeda gitu ya, terus di Bapeda pingin diteliti apa tuh, oh ternyata pingin diteliti tentang A, B, C, D, E dan yang relevan dengan kita apa gitu kan ya. Nah, terus yaudah kita garap bareng-bareng gitu kan jadi penelitian payung, maksud saya kayak gitu. Bisa Mas Danang. Nanti mungkin D4 kita bisa manage seperti itu ya. Oke. Bisa dibicarakan kembali sih, bisa didiskusikan sebagai untuk wacana itu. Soalnya biar jadi peluang, kayak ini cuma imajinasi saya aja sih. Jadi peluang kerjasama setuju. hilirisasi riset dari universitas ke sekitar sih. Cuman ya ini cuma imajinasi saya aja, cuman tanya aja. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Nadia. Sama-sama. Terkait wacana ini sebenarnya gini ya teman-teman. Banyak yang terjadi juga Mas Danang ketika kita membimbing anak-anak tuh kosongan. Bakso. Bu, aku nggak tahu mau neliti apa. Karuan kita arahin sekalian gitu loh. Waktu itu kalau saya benar-benar mau fokus di marketing, tak arahin gitu. Tapi karena nggak mungkin kan temanya. Nah ini bisa jadi yang Mas Danang wacanakan. Wah, aku bingung ini tuh pemagang, aku pusing ngurus laporan magang nggak dapat permasalahan misalnya. Biasanya anak-anak kita arahkan gitu. Yuk bareng kita aja ke Bapeda, kamu neliti ininya, kita ininya misalnya kayak gitu. Bisa juga seperti itu Mas Danang. Nanti bisa kita arahkan kayak gitu. Atau kita bikinkan wacana ke arah sana. Itu ya. Oke, gitu saja. Cukup mungkin materi untuk percepatan tugas akhir semester hari ini yang sudah saya sharingkan ke teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia hadir pusing-pusing siang-siang. Yang harusnya enak tidur, nyampe sini aja ngantuk banget di jalan, ya ampun. Oke. Terus jangan lupa presensinya sudah saya share ya. Yang online, teman-teman di online silakan presensinya diklik. Sudah saya share sebelum atau awal mulai tadi. Tuh.
Oke, saya cukupkan sekian dulu untuk kegiatan percepatan tugas akhir semester. Dari teman-teman selain Mas Danang, ada nggak yang mau menambahkan mungkin? Atau sudah cukup Pak Wahyu atau yang lain? Mungkin sudah ya. Oke, begitu saja teman-teman semua. Jangan lupa formnya diisi ya. Formnya diisi, opsi judulnya. Tadi kan sudah saya berikan contoh, gitu. Nanti saya share wes. Ngopo tuh? Jadi percepatan, malah perpanjangan gitu ya. Ngopo cepet apa mesuwi? Tak kasih tahu ya, itu bukan harga mati kok. Akan berubah, yakin. Isi sih yang penting. Ya iya, makanya tadi kan saya tanya, kamu pengen apa? Justru itu yang terbesit itu biasanya jadi rezeki gitu loh. 3, oh. Dosa enggak ada lah. Paling yang serius, gini, itu kan cuma syarat formalitas untuk pembagian gitu kan. Nanti pun temamu misal A, B, C, tapi dosennya nggak menghendaki semua, bisa terjadi tuh. Bisa. Ya nanti boleh ganti dosen, syaratnya 1 sih. Sakit keras dan meninggal. Ada pernah enggak ya boleh, tapi syaratnya 1. Dulu ada mahasiswa yang hampir mau ya gitu alaihissalam nalahilah. Tapi untungnya anaknya sehat sih gitu ya. Jadi diganti dosennya. Hanya dibolehkan seperti itu, ganti kalau kritis aja kondisi kesehatan mahasiswanya tidak memungkinkan gitu. Untuk ganti dosen nggak bisa gitu ya. Oke, jangan lupa diisi tadi judul-judul yang saya informasikan. Mungkin teman-teman butuh inspirasi, bisa saya share habis ini PPT-nya gitu sambil melihat judul yang ada gitu ya. Mau ke tema 3 tema itu pilih salah satu gitu. Mau administrasinya ke arah mana gitu ya. Mau ke kuanti atau kuali, dari judul bisa dilihat itu kuanti atau kualitatif. Ya, faktor-faktor mempengaruhi analisis itu jelas kualitatif, untuk yang kuanti pengaruh, determinan dan sebagainya itu adalah kuantitatif. Nanti dilihat contohnya ya. Saya share PPT-nya, dilihat contoh judulnya, ganti yang warna merah dengan variabel yang teman-teman kira-kira minati. Jadi ini peminatan dulu, bukan berdasarkan data primer, karena nggak mungkin. Kalau Bu, saya mau lihat kasih judul berdasarkan data primer boleh, tapi lihatnya masih data yang bukan primer banget, tapi sekunder yang global gitu ya. Mungkin dari survei, artikel dan sebagainya. Gitu. Oke, begitu saja dulu teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Semangat terus ya. Saya tutup dulu untuk kegiatan percepatan tugas akhir semester hari ini. Jangan lupa besok masih ada satu kegiatan lagi, pembekalan magang, ya. PIT PIM akan ada pembicara eksternal, gitu ya, dari luar, Bu Katarina, praktisi HR, rekrutmen, dan nanti dari internalnya Pak Wahyu yang menjelaskan detail, gitu ya. Mungkin bisa bertanya, siapkan beragam pertanyaan terkait magang. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Saya tutup acara hari ini dengan ucapan alhamdulillah, alamin. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman, dosen yang sudah berkenan hadir, mahasiswa juga terima kasih. Jangan lupa absen dan jangan lupa untuk memberikan opsi judulnya. Kalau sampai di waktu yang ditentukan tidak mengisi, nggak dapat membimbing, nggak jadi percepatan. Gitu. Bu Umi kalau masih ada yang nggak ngisi gimana? Ya biarin aja kayak gitu. Biarin aja gitu. Konsekuensi ditanggung penumpang. Kita hanya mengingatkan, kan sudah pada dewasa masing-masing gitu kan. Oke, terima kasih ya, saya tutup. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman semua. Selamat berbuka ya, bentar lagi masih 3 jam nih berbuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.
thank you. Terima kasih Bu Nadia, saya izin live, Nje. Ya, monggo yang mau live. Saya end meeting ya, teman-teman.